Alkisah seseorang bermimpi berdirinya dibawa oleh seorang malaikat mengunjungi sebuah gereja di hari Minggu. Di dalam gedung gereja tersebut, ia melihat para pemain musik sedang memainkan alat-alat musik mereka dengan penuh semangat. Ia melihat pemimpin pujian menyanyi dengan penuh gaya. Para penyanyi pendukung juga menyanyi dengan gaya yang tak kalah dibandingkan pemimpin pujian yang berdiri dekat mereka. Namun heran, orang tadi sama sekali tidak mendengar suara apapun, baik dari alat-alat musik yang sedang dimainkan maupun dari mulut pemimpin pujian dan para penyanyi pendukung yang sedang menyanyi. Ia melihat bukan hanya mereka yang berada di atas panggung saja yang menyanyi, tetapi ratusan anggota jemaat juga ikut menyanyi dengan penuh semangat. Namun seperti mereka yang di atas panggung, tidak ada suara yang keluar dari mulut para anggota jemaat tersebut. Kemudian pengkhotbah mulai berkhotbah. Bibir yang bersangkutan bergerak-gerak, tangannya berayun-ayun penuh semangat. Namun tidak terdengar suara apapun juga. Orang yang bermimpi itu sungguh-sungguh merasa heran. Ia pun bertanya kepada malaikat yang menghantar dirinya. Mengapa aku melihat mereka menyanyi dan berbicara dengan penuh semangat, tetapi aku tidak mendengar sepotong suara pun dari mulut mereka? Malaikat itu pun menjawab, katanya, sama seperti yang engkau alami. Bila jemaat ini sedang beribadah, kami yang di surga juga sama sekali tidak mendengar suara mereka. Hal ini disebabkan oleh karena saat mereka melakukan ibadah, mereka menyanyi dan berbicara dengan mulut mereka, sedangkan pada saat yang sama, pikiran mereka sedang memikirkan hal-hal yang lain, dan hati mereka sedang berkelana kemana-mana. Memang, sesungguhnya ibadah bukanlah sekedar apa yang kita lakukan secara lahiriah. Apabila kegiatan lahiriah tersebut tidak bersumber dari hati yang memuliakan Tuhan, sesungguhnya ibadah itu bukanlah ibadah. Semerdu apapun suara pemimpin pujian dan jemaat yang menyanyi, seindah apapun permainan alat musik yang mengiringi nyanyian mereka, dan serapi serta sefasih bagaimanapun kata-kata yang diucapkan oleh si pengkhotbah, tetapi bila semua itu tidak dilakukan karena hati yang memuliakan Tuhan, sesungguhnya di hadapan Allah apa yang sedang mereka lakukan itu sama sekali tidak berarti. Dengan kata lain, ibadah yang mereka lakukan adalah kegiatan yang sia-sia, ibadah yang semu alias tidak sejati. Disinilah pentingnya hidup sebagai seorang penyembah yang benar. Sebab sebagaimana yang telah saya utarakan, hanya para penyembah yang benarlah yang ibadahnya dipandang Tuhan sebagai ibadah yang berkenan kepadanya. Oleh karena itu, hari ini kita akan mempelajari tentang pujian dan penyembahan yang merupakan bagian dari sikap memuliakan atau ibadah kepada Tuhan. Melaluinya kita akan mempelajari bagaimana seharusnya kita memuliakan Tuhan yang adalah Sang Raja dari kerajaan Allah. Untuk itu pertama-tama kita akan membahas alasan mengapa kita memuliakan Tuhan. Ada dua alasan yang mendasar mengapa kita harus memuliakan Allah. Yaitu yang pertama, karena Allah layak menerima pujian penyembahan kita. Mengenai hal ini, di dalam Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-11 ditulis sebagai berikut. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan adalah Sang Pencipta alam semesta. Karena ia adalah pribadi yang berdaulat atas semua ciptaannya, maka dialah Sang Raja atas seluruh alam semesta. Sebagai Sang Raja, yaitu penguasa tertinggi di seluruh alam semesta ini, dia layak untuk dipuji dan disembah. Karena dia adalah pribadi yang mulia dan agung. Itu sebabnya dia patut untuk dipuji dan disembah.
Alasan yang kedua yaitu karena kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Tentang hal ini, di dalam Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang ke-7, ditulis sebagai berikut. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kita ini diciptakan untuk kemuliaan Allah. Kata Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-7. Artinya kita diciptakan untuk memuliakan Dia. Itu sebabnya tidak ada manusia yang tidak menyembah sesuatu. Kalau tidak menyembah Allah, pasti mereka menyembah sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu mungkin adalah dirinya sendiri, orang lain, ide yang ia buat sendiri, kekayaan, kedudukan, batu, pohon, matahari, dan berbagai ciptaan Tuhan lainnya. Malahan tidak sedikit manusia yang menyembah setan dan iblis. Itu sebabnya Allah memulihkan manusia, yaitu agar mereka menyembah kepada pribadi yang benar, yaitu Allah sendiri. Sesungguhnya itulah inti dari rancangan keselamatan manusia di dalam Yesus Kristus. Ada 3 pokok di dalam sejarah keselamatan ini. Yang pertama, seperti yang telah saya utarakan tadi, Allah menciptakan manusia untuk memuliakan Dia. Dengan kata lain, manusia dirancang Allah untuk menyembah Dia. Sebagai warga dari kerajaan Allah, manusia hidup menyembah Allah, Sang Raja. Yang kedua, manusia yang berdosa memberontak kepada Allah. Sebab pada dasarnya dosa adalah pemberontakan kepada Allah. Itulah yang terjadi atas manusia pertama, Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka memberontak kepada Allah dengan melanggar firman-Nya. Dengan kata lain, bukannya mereka menaklukkan diri kepada Allah atau menyembah Allah, maka mereka justru hendak meninggikan dirinya di hadapan Allah. Kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa ini telah menyeret seluruh umat manusia ke dalam keadaan yang sama, yaitu berdosa dan memberontak kepada Allah. Dengan demikian umat manusia hidup di luar kerajaan Allah. Yang ketiga, Allah memulihkan manusia ke dalam rancangannya. Karena kasih-Nya yang sangat besar kepada manusia, Allah berkehendak untuk memulihkan manusia kembali kepada rancangannya dalam menciptakan manusia, yaitu untuk menyembah Dia. Untuk itu Allah hadir di dunia, di dalam Yesus Kristus. Ia mengorbankan dirinya sampai mati di salib. Supaya dengan demikian manusia dimerdekakan dari kuasa dosa dan hukuman dosa. Ia membawa manusia yang dianugerahinya dengan keselamatan kembali ke dalam kerajaannya. Untuk apa? Yaitu agar manusia kembali beribadah kepadanya. Singkat kata, yaitu agar manusia memuji dan menyembah Dia sebagai para penyembah yang benar. Siapakah penyembah yang benar itu? Yaitu mereka yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itulah yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23. Di situ dicatat bahwa Ia berkata seperti demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dengan berkata seperti itu, maka Tuhan Yesus mengemukakan bahwa ada penyembah yang benar dan ada penyembah yang tidak benar. Siapakah penyembah yang benar? Tuhan Yesus berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang menyembah di dalam roh dan menyembah dalam kebenaran. Saya akan uraikan makna dari hal ini satu persatu. Dimulai dengan makna dari menyembah dalam roh. Menyembah Allah dalam roh artinya yang pertama adalah menyembah Dia dengan manusia batiniah kita. Sebab manusia terdiri dari aspek jasmania dan aspek batinia. Itu sebabnya seperti cerita
yang saya sampaikan di awal pelajaran ini. Kalau jasmani kita beribadah, namun roh kita, manusia batiniah kita tidak menyembah Allah, ibadah kita adalah sia-sia. Jasmani ini memang dipakai untuk mengekspresikan penyembahan kita kepada Allah. Namun penyembahan itu harus bersumber dari roh kita. Walaupun kita melakukan berbagai macam ritual atau upacara ibadah, namun bila batin kita tidak menyembah Allah, kita bukanlah seorang penyembah yang sejati. Yang kedua, menyembah Allah dalam roh artinya adalah menyembah Allah dengan seluruh kehidupan kita. Selaras dengan yang Tuhan Yesus katakan di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Menyembah dengan seluruh kehidupan kita artinya adalah menyembah Allah dengan seluruh hati, jiwa, dan akal budi serta kekuatan kita. Artinya seluruh diri kita, tidak ada yang tidak, haruslah menyembah Dia. Oleh karena itu, menyembah dalam roh bukan sekedar menyembah Allah dalam bahasa roh. Lebih luas dari itu. Menyembah dalam roh artinya seluruh kehidupan kita ini haruslah takluk kepada Allah. Kalaupun seseorang menyembah Allah dengan menggunakan bahasa roh, namun dirinya tidak sungguh-sungguh menaklukkan diri kepada kehendak Allah, alias ia masih hidup melanggar firman Tuhan, maka yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai menyembah dalam roh. Selanjutnya, makna dari menyembah dalam kebenaran. Menyembah Allah di dalam kebenaran artinya pertama-tama adalah menyembah Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah kebenaran. Oleh karena itu, menyembah dalam kebenaran artinya menyembah Allah dengan mengagungkan Yesus Kristus. Dengan kata lain, untuk menyembah dalam kebenaran, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan atau Raja dalam kehidupan kita. Yang kedua, menyembah Allah di dalam kebenaran artinya adalah menyembah Allah dengan sikap hati yang benar. Kalau hati kita dipenuhi dengan kesombongan, maka sikap hati kita bertentangan dengan sikap hati yang seharusnya adalah menyembah Allah, yaitu kerendahan hati. Kalau sikap hati kita masih mencintai dosa, sedangkan Allah adalah pribadi yang kudus, maka sikap hati kita tidaklah benar di hadapannya. Singkat kata, orang yang munafik tidak akan dapat menyembah Allah dengan sikap hati yang benar. Yang ketiga, menyembah dalam kebenaran artinya adalah menyembah Allah dengan perbuatan-perbuatan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Yaitu tindakan-tindakan nyata yang membuat orang memuliakan Tuhan. Sebagai contoh, menolong orang yang miskin dan anak yatim piatu. Apabila itu dilakukan dengan kasih dan bukan untuk mencari pujian bagi diri sendiri, maka tindakan-tindakan tersebut merupakan ibadah kepada Allah. Yaitu sebagai wujud dari menyembah Allah dalam kebenaran. Tadi saya berkata bahwa salah satu bentuk dari ibadah kepada Allah adalah pujian dan penyembahan. Apakah yang dimaksud dengan pujian dan penyembahan? Dan apakah perbedaan antara pujian dengan penyembahan? Pertama-tama saya akan membahas pujian terlebih dahulu. Pujian adalah ungkapan hati kita kepada Tuhan dalam bentuk ucapan syukur atas kebaikan dan kekaguman kita atas karyanya. Oleh karena itu, dasar dari pujian adalah perbuatan Allah. Sama seperti kalau kita melihat orang yang berbuat baik kepada sesamanya, maka kita memuji yang bersangkutan. Demikian juga dengan memuji Allah, yaitu karena kita melihat perbuatan-perbuatan Allah yang baik bagi umat manusia. Dengan kata lain, isi dari pujian kepada Allah adalah ucapan syukur karena perbuatannya dan pengagungan karena perbuatan Tuhan. Anda mengalami kebaikan Tuhan, pujilah Dia. Anda melihat Tuhan berbuat baik kepada orang lain, pujilah Dia. Mengenai memuji Allah ini, ada dua catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama,
Karena semua yang dilakukan Tuhan adalah baik, maka tentu memuji Tuhan karena perbuatan-perbuatannya tersebut sepatutnya dilakukan dengan penuh sukacita. Yang kedua, karena kebaikan Tuhan tidak pernah berubah, di dalam segala keadaan Dia selalu berbuat baik, maka pujian kepada Allah seharusnya dilakukan di segala waktu. Di dalam masa yang sukar pun kita tetap dapat memuji Tuhan. Sebab kita yakin di balik kesukaran tersebut sedang menanti kebaikan Tuhan. Selanjutnya kita berbicara tentang penyembahan. Apabila dasar dari pujian adalah perbuatan atau karya Allah, maka dasar dari menyembah adalah keberadaan atau eksistensi dari Allah. Keberadaannya sebagai Raja alam semesta yang berdaulat atas segala sesuatu itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk menyembah Dia. Disinilah perbedaan antara pujian dengan penyembahan. Kita boleh memuji manusia karena perbuatan dan sifat dari manusia itu. Melihat orang yang berbuat kebaikan adalah wajar kalau kita memuji yang bersangkutan. Melihat orang yang pandai adalah wajar bila kita memuji orang tersebut. Namun kita tidak boleh menyembah siapapun kecuali Tuhan. Kita tidak boleh menyembah manusia sehebat apapun yang bersangkutan. Singkat kata, hanya Tuhanlah yang berhak atas penyembahan kita. Oleh karena itu, isi dari penyembahan kepada Allah adalah yang pertama, pengagungan karena keberadaannya. Keberadaan Allah antara lain adalah Dia Maha Kudus, Maha Tahu, Maha Besar, Maha Mulia, dan berkuasa atas seluruh alam semesta. Oleh karena itu, kita mengagungkan Allah karena Dia Maha Kudus, Maha Tahu, Maha Besar, dan seterusnya. Yang kedua adalah pengakuan kepada kedaulatannya. Sebagaimana seorang rakyat menaklukkan diri kepada rajanya, demikianlah kita menaklukkan diri kita kepada Allah dengan mengakui bahwa Dia berkuasa, berdaulat atas kehidupan kita. Ingat, hanya orang yang sudah berada di dalam kerajaan Allah sajalah yang dapat menaklukkan diri kepada Allah. Sedangkan orang yang berada di luar kerajaan Allah justru memberontak kepada Allah dengan menempatkan dirinya sendiri sebagai penguasa atas kehidupannya. Oleh karena itu, hanya orang yang sudah dilahirkan kembali ke dalam kerajaan Allah sajalah yang dapat menyembah Allah. Ingat apa yang telah kita pelajari. Hidup di dalam kerajaan Allah artinya hidup sesuai dengan rancangan Allah bagi manusia. Sebab sejak semula Allah menghendaki agar manusia hidup dalam kerajaannya. Sedangkan tujuan Allah dalam menciptakan manusia adalah agar manusia menyembah Dia. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya hidup di dalam kerajaan Allah adalah hidup menyembah kepada Allah. Pentingnya hidup sebagai pribadi yang memuji dan menyembah Allah ini bukan saja karena memang itulah tujuan utama dari Allah dalam menciptakan manusia. Namun juga karena ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Maksudnya di dalam pujian dan penyembahan terkandung berkat rohani yang sangat mulia. Berkat rohani ini disebabkan karena pertama, melalui pujian dan penyembahan kita memasuki hadirat Tuhan. Yang dimaksudkan dengan hadirat Tuhan adalah kehadiran Tuhan. Memang Tuhan hadir di semua tempat karena Dia adalah pribadi yang maha hadir. Namun bukan berarti dengan demikian semua orang dapat berada dekat dengan Allah serta merasakan kehadirannya tersebut. Siapakah yang boleh mendekat kepada Allah sehingga dapat merasakan kehadirannya? Yaitu orang yang hidup di dalam kerendahan hati. Kerendahan hati ini pula lah yang menjadi sikap dari orang dalam memuji dan menyembah Allah. Oleh karena itu apabila orang memuji Allah dan menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan kerendahan hati, ia sama dengan sedang datang mendekat kepada tahta Allah.
Itu sebabnya di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang keempat dikatakan bahwa Allah bersemayam, artinya duduk bertata di atas pujian umatnya. Singkat kata, dengan pujian dan penyembahan kita memasuki hadirat Tuhan dan mengalami serta merasakan kehadirannya. Sedangkan Allah adalah pribadi yang penuh dengan kuasa. Oleh karena itu, melalui pujian dan penyembahan kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang mengatasi semua persoalan dan tantangan kehidupan kita. Kuasa Tuhan yang menguatkan iman kita dan memberikan kemenangan bagi kita. Itu sebabnya di saat kita merasa lemah dan menghadapi persoalan kehidupan, yang perlu kita lakukan adalah memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Sikap dan tindakan ini akan mengundang hadirat Tuhan dan kuasanya. Dengan demikian iman kita dibangkitkan dan pintu kemenangan akan terbuka bagi kita. Mengenai ibadah kepada Allah ini, di dalam Alkitab kita dapat melihat adanya berbagai bentuk dari pujian dan penyembahan. Di antaranya, memuji dan menyembah Tuhan tersebut dapat dilakukan dengan kata-kata. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 dicatat bahwa kita dapat mengucapkan pujian dan penyembahan tersebut dengan roh maupun akal budi kita. Artinya, pujian dan penyembahan tersebut dapat dilakukan di dalam bahasa yang kita mengerti maupun di dalam bahasa roh. Di dalam kitab Mazmur, kita dapat melihat contoh dari kata-kata pujian dan penyembahan yang diucapkan dalam bahasa yang kita mengerti. Di samping itu, di dalam Alkitab, kita juga melihat bahwa pujian dan penyembahan kepada Allah ini dapat dilakukan dalam bentuk nyanyian yang berisi pengagungan kepada Allah, maupun dengan memainkan alat-alat musik yang kesemuanya dilakukan untuk beribadah kepada Allah. Selain itu, pujian dan penyembahan ini juga dapat berwujud tari-tarian yang mengungkapkan rasa sukacita kita karena kebaikan Tuhan maupun pengagungan kita kepadanya. Di dalam Alkitab, kita juga melihat berbagai sikap jasmaniah orang dalam memuji dan menyembah Allah. Antara lain, yaitu bertepuk tangan, menaikkan tangan, sujud, maupun berlutut. Selain itu, seperti yang kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-36 sampai 38, berbagai bentuk kreativitas seni seperti menyulam dan memahat dapat digunakan dalam ibadah kepada Allah. Singkat kata, apabila kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita, maka seluruh kreativitas kita akan kita curahkan untuk mengagungkan Dia. Ya, Allah layak menerima semua pujian dan penyembahan kita. Dan kita diciptakan untuk menyembah Dia. Sekarang waktunya bagi Anda untuk mendiskusikan apa yang telah Anda pelajari dalam buku panduan pemuridan pola hidup dalam kerajaan Allah, yang tentu sudah Anda isi dan pelajari sebelumnya di dalam kelompok Anda. Saya berharap pelajaran hari ini bukan sekedar menambah pengetahuan Anda, namun menolong Anda untuk hidup sebagai seorang penyembah yang benar, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dengan demikian, Anda akan senantiasa hidup di dalam hadirat Tuhan dan mengalami kuasanya yang selalu membawa Anda untuk berjalan di dalam kemenangan. Selamat berdiskusi.